Halo. Halo, kenalan dulu sama teman-teman di bawah mungkin. Ya, luar biasa malam hari yang sangat energik malam hari ini. Saya Rama dari Bangka, Bang. Dari Bangka Belitung. Itu teman-teman, kenalin itu namanya Rama. Kok sama ya sama R ya? Iya, betul. Apa kabar Bangka Belitung sekarang lagi musim apa? Ya, ini apa? Masih gelombang dari kasus korupsi 271 triliun di sini, Bang. Jadi Bangka Belitung itu sebenarnya masyarakat itu sangat sejahtera di sini. Tapi ya itu tadi gitu, dibalik dari kesulitan yang terjadi gitu kan, bisa melewati fase-fase yang tidak pernah dipikirkan lah sebelumnya. Jadi di Bangka Belitung itu sebenarnya mau harga tinggi pun itu tidak masalah kalau di sini, Bang. Tidak pernah ada isu-isu dalam artian maaf nih, misalkan rasisme dan lain sebagainya, tidak ada. Di sini ada istilah namanya tongin, tangin, jikjong, gitu, Bang. Jadi benar-benar toleransinya tinggi gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi lah, ada musibah perekonomian lah yang sedikit membuat masyarakatnya tuh sedikit galau gitu, Bang. Jadi Bang Rama profesinya berinteraksi dengan publik ya, masyarakat gitu-gitu. Iya, betul, Bang. Kurang lebih ngajar-ngajar juga lah, sedikit-sedikit gitu, Bang. Tapi malam hari ini saya pengen diajarin oleh abang yang sangat diajarin apa? Gitu. Pasti banyak malam hari ini teman-teman pengen dapat inspirasi dari kami. Masya Allah, ya kita bisa belajar satu sama lain lah. Ya, menurut Bang Rama, ya tadi kita ngebahas itu mantra kesuksesan itu apa? Artinya? Kalau Rama sendiri itu lebih ke kayak misalkan kita melakukan sebuah kayak meditasi diri. Jadi itu untuk meyakinkan diri bahwa kita itu secara pemikiran ya harus yakin dari diri kita sendiri gitu. Kira-kira sekarang Bang Rama fase kehidupannya itu yang mau diraih itu apa lagi? Ada nggak yang belum diraih gitu? Ya, kalau dibilang harapan dan impian tuh pasti setiap orang ada gitu, Bang. Tapi sekarang ini Rama lagi di fase bersyukur karena dalam artian ya berpikir besar lah. Nah, tetapi banyak rintangan yang dihadapi gitu. Jadi setelah kita itu bersyukur dan berdamai, ternyata lebih tenang sih gitu, Bang. Dibanding kita terlalu mengejar ambisi gitu kan, ujung-ujungnya nanti kita malahan jatuh dalam keinginan kita sendiri gitu kan. Iya. Jadi nggak ada kesedihan dong sekarang? Alhamdulillah sih nggak ada. Dalam hal apapun. Ya ini sih kalau secara umumnya lebih ke fluktuasi dari pendapatan saat ini lagi menurun gitu, Pak. Gitu. Tapi ya dibalik itu aku ngerasa pengen fokus di satu hal saja gitu, Bang. Gitu. Dibanding biar lebih fokus gitu kan. Ya energinya lagi dihabiskan untuk membangun satu hal gitu. Mas kerjanya masih sendiri atau melibatkan kelompok gitu, tim gitu? Kalau kerja umum sih ngajar itu kan sendiri ya. Kebetulan yang lagi dibangun lebih ke kolektif kolegial, membangun bersama tim lah. Lebih kayak jadi
buat kayak pelatihan seperti itu mas. Gitu ya. Kebetulan ya ini banyak dukungan dari senior terdahulu gitu ya, untuk membangun sesuatu yang bermanfaat lagi untuk masyarakat gitu. Punya rasa kesel nggak sih kalau misalnya ngelihat yang kemarin itu yang berdampak di sana? Ya kesel lah gitu kan. Suci Lebih kesel kemana gitu mas, maksudnya? Berdampak nggak ke pekerjaan gitu atau ke diri sendiri? Dalam sisi apa? Ya pekerjaan. Oh, pekerjaan. Ya ini itu tadi sih mas, ini aku lagi menghadapi situasi di mana aku lagi mensyukuri nikmat. Jadi jujur sebelumnya itu aku orangnya cukup ambisi dalam artian melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam koridor itu sudah terencana, tapi ya hasilnya belum sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Iya. Keren nih. Ini kita tuh punya impian nggak kira-kira? Bang Rama punya impian nggak? Kalau impian jangka panjang sih, aku pengen mendirikan satu lembaga, lebih ke kampus sih, yang berbiaya murah, berdampak dan sesuai dengan kebutuhan zaman ke depan gitu mas. Karena kebetulan sebagai pendidik gitu kan merasakan sih bagaimana proses kita melihat pendidikan saat ini gitu kan, banyak komersialisasi kan. Nah, kebetulan realitas yang terjadi saat ini gitu kan, banyak pengangguran di mana-mana gitu ya, tidak siapnya angkatan kerja gitu kan untuk menuntut apa yang menjadi kebutuhan industri saat ini gitu ya. Tetapi saya tuh pengen menciptakan sebuah SDM yang dalam artian dia itu siap menghadapi proses yang lebih maju lah gitu. Tidak berpikir bahwasannya harus semuanya bekerja gitu, tapi kalau bisa menciptakan gitu. Karena kebetulan di daerah kami ini kan sangat kaya kan sumber daya alamnya, tapi ya ini kok bisa dikatakan dengan kasus yang sebelumnya itu sangat berdampak untuk masyarakat gitu bang. Itu sih untuk impian kedepannya gitu. Tapi kalau untuk saat ini benar-benar ingin menjalani rutinitas saja gitu. Kira-kira pencapaian yang sudah digapai nih, udah terjadi nih, yang berpengaruh banget di, pokoknya itu besar gitu, mungkin berpengaruh di kehidupan, pekerjaan, keluarga, atau orang banyak sepanjang perjalanan ini gitu. Tidak pernah berpikir bisa berpendidikan tinggi sih bang, karena sebelumnya jangankan kuliah ya, bisa lulus SMA dan bisa bekerja pun sudah bersyukur. Tapi ya Allah Maha Baik gitu kan, bisa kuliah tinggi gitu. Amin. Dan saat ini alhamdulillah lah, usia yang masih cukup muda gitu kan, sudah bisa buat lembaga yang berdampak untuk banyak orang gitu. Iya. Ada ini nggak sesuatu kebiasaan yang mungkin teman-teman di bawah ini ngerasa mungkin
untuk kenapa Bang Rama bisa jadi pribadi yang seperti sekarang, mungkin berhasil gitu, pendidikannya bagus, mungkin pekerjaannya bagus gitu kan. Ada rahasianya nggak, kayak ngelakuin apa gitu? Lebih ke seperti yang ini apa Bang Alex bilang sih, mantra kehidupan. Jadi saya itu punya kebiasaan kayak melatih diri, dedikasi diri gitu kan, selalu meyakinkan optimisme kalau misalkan segala sesuatu itu bisa kita kontrol dalam alam bawah sadar gitu kan. Ya kita ibadah gitu kan, tetapi kita ikut harus buat diri kita tuh positif gitu kan dalam melakukan apapun. Dulu waktu saya kuliah lah gitu kan, ya itu tadi ibaratnya banyak peristiwa-peristiwa yang dipertemukan oleh orang-orang yang bisa membentuk karakter gitu. Nah jadi sangat berpengaruh gitu. Jadi teman-teman yang pada malam hari ini bergabung di lab teknik gitu kan, carilah mentor-mentor terbaik. Yang salah satunya ikut lab positif seperti yang dilakukan oleh Kak Nik ini, keren lah. Jadi kita tuh butuh, sehebat-hebat apapun kita butuh sharing dengan orang-orang di sekeliling kita gitu kan. Jadi kurasa langkah pertama gitu kan, kita harus memurnikan pikiran kita. Nah setelah itu kita membuka diri, kita mencari orang-orang yang bisa berdampak lah untuk kita gitu. Keren jawabannya. Itu udah mewakili ya, kayak sedikit jawabannya dari mantra kehidupan tadi itu. Jadi sebenarnya mungkin Naila, halo, mungkin buat teman-teman yang di bawah ya, yang tadi nungguin gitu ya, mantra kehidupan itu seperti apa gitu. Mantra kehidupan yang tadi Bang Rama bilang itu memang benar, itu memang prosesnya memang seperti itu. Yang dalam arti kata, kalau kita ya punya impian gitu loh, jadi memang alam bawah sadar kita yang benar-benar yakin gitu. Jadi dengan meditasi juga itu bisa. Jadi ketika kita mau sesuatu nih teman-teman ya, kuncinya untuk mendapatkan sesuatu itu di pagi hari nih ya, kita bangun tidur, kita mengucapkan apa yang kita pengen itu secara spesifik gitu. Misal nggak ada yang nggak mungkin, itu akan menjadi mantra gitu loh, karena itu yang diucapin itu alam bawah sadar ya. Jadi kita jangan langsung lihat handphone, jangan langsung sibuk kamar mandi atau apa gitu loh. Tapi ketika baru bangun tidur, mungkin bagi yang muslim ya, alhamdulillah saya masih hidup hari ini, saya masih bernafas hari ini, dan saya adalah seorang pengusaha, dan saya ATM saya isinya 1 miliar sekarang gitu. Jadi karena gue ngobrol sama beberapa orang yang bener-bener sukses ya gitu loh, maksudnya itu dalam arti spiritual dan finansial juga. Mereka mengucapkan itu setiap hari loh. Itu mungkin 8 dari 10 temanku ngelakuin itu gitu loh. Jadi mereka itu setiap pagi memang berpikir kalau ATM-nya itu ada 1 triliun gitu. Saya suka menyebutnya pikiran bawah sadar Bang. Ya tadi kan aku udah bilang kayak itu diucapkan memang di alam bawah sadar, bukan secara gamblang atau di note handphone atau apa, enggak gitu loh. Jadi di hati kita ini tuh kita ngobrol gitu loh, alam bawah sadar. Jadi kita pengen apa, kita mau jadi apa, kita punya apa. Jadi kita sudah memikirkan itu sendiri. Bahkan alam pun akan kesel sama kita. Kesel dalam artian dia akan mendekatkan kita dengan hal-hal itu gitu loh. Mungkin perkara simpel ya. Kita dari dulu mungkin pengen motor, atau pengen mobil, atau pengen handphone. Buktinya sekarang kebeli nggak? Kebeli kan? Misalnya mau handphone tipe apa, atau pengen baju seperti apa, kebeli nggak sekarang? Kebeli kan? Berarti mantra itu sukses. Kenapa untuk hal-hal yang besar kalian takut? Karena kadang-kadang ketakutan kita mengucapkan di alam bawah sadar kita tentang sesuatu hal yang besar, itu ada ketidakyakinan di diri kita. Misal realistis sama alam bawah sadar itu beda ya teman-teman ya. Kalau realistis, kita tetap menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan finansial dan kemampuan mental. Jadi kita nggak memaksakan untuk mendapatkan sesuatu atau menghalalkan segala cara. Nah, tapi alam bawah sadar kita ini orang hebat gitu.
Kita orang mempunyai apa yang kita inginkan tersebut sesuai sama mantra kita tadi. Dengan begitu, itu akan terjadi. Seperti kita pengen punya sesuatu. Mami Martin sudah bergabung. Terima kasih Mami. Itu akan terjadi dengan sendirinya, gitu loh. Jadi kita tapi dengan penuh keyakinan, jangan ada keraguan. Misal kita di ATM saya 1 miliar, tapi dalam hati berpikir, aduh, emang kerja apaan bisa dapat segini, gitu loh. Jadi itu masih ada keraguan, walaupun di ATM itu tidak ada uang segitu, gitu loh. Jadi itu adalah sebagian dari doa. Itu adalah doa kita ya. Jadi mantra kehidupan itu bisa dibilang itu doa gitu loh. Makasih Bang Herdi. Mau naik gak? Masih kerja ya? Semuanya sudah dicukupkan terhadapku. Ya bener Bang, kadang bisa nggak gitu. Nah iya. Nah kalau masih ada keraguan seperti itu, berarti mantra itu belum bekerja. Doa itu belum bekerja. Nggak bisa on cam nih. Lagi atit ya. Ya udah nggak apa-apa, naik aja. Terus apa namanya? Dan doa tersebut sudah menjadi, di situ mental kita dipertaruhkan ya. Jadi kayak apa namanya? Kalau posisi mental kembali lagi, itu kan ada hubungannya sama spiritual kita ya. Spiritual, kalau misalnya sudah benar nih, sudah plong, biasanya tidak ada keraguan untuk meyakinkan itu. Misal saya pengen di ATM saya sekarang ada 1 miliar. Jadi ada beberapa pengusaha yang bilang kayak gini ya. Misalnya, lu ada duit 200 juta nggak bikin usaha? Alhamdulillah kalau lu ngelihat gue punya duit segitu. Tapi sayangnya di rekening gue tuh nggak bisa keluar duit segitu katanya. Dia ngomongnya kayak gitu. Terus aku bilang ini menarik juga nih gitu kan. Kayak, oh dia ngomongnya kayak gitu ya gitu. Jadi seakan-akan duit itu ada, walaupun itu tidak ada gitu. Jadi kan orang kan gamblang bilang, mana punya duit segitu, gue belum nyampe duit segitu. Lu gila lu ya ngelihat gue, mana punya gue duit segitu gitu kan. Nah tapi bagi beberapa orang yang ya alhamdulillah kalau lu ngelihat gue punya duit segitu, tapi duitnya belum diturunin nih sama Tuhan katanya gitu. Atau enggak, tapi duitnya susah keluar segitu, paling bisa keluarnya cuma 500.000 katanya, nggak nyampe 200 juta. Kan dalam artian itu nggak punya duit juga sebenarnya, tapi jawaban mereka itu sangat berpengaruh. Itulah mantra tadi gitu, doa gitu kan. Jadi sebuah tarikan energi. Jadi alam pun kesel sama mantra kita, dan akhirnya dicapai gitu loh. Akhirnya terwujud. Ya kayak tadi aku bilang, kita dulu pengen sepatu ini harganya 1 juta nggak kejangkau. Kita dulu pengen handphone ini dulu harganya 6 juta nggak kejangkau. Tapi sekarang udah punya nih. Loh ternyata mantra itu berhasil ya. Karena kita punya keyakinan yang tinggi untuk hal itu. Makanya untuk mendapatkan segala sesuatu, kalau berucap itu memang hati-hati. Karena saksinya itu adalah alam gitu loh. Kalau alam punya saksi itu udah ngeri gitu. Kalau kita negatif atau berpikir tidak atau lelah, agak susah. Jalannya tersendat-sendat kadang gitu loh. Makanya ada orang yang lancar jalannya. Makanya ada orang yang selalu beruntung. Ya itu dia tadi. Apa yang diucapkan itu selalu ada efeknya buat dia. Nah, itu fase untuk mantra tersebut dan doa tersebut. Fase kedua ya, dia berpikir selalu solusi. Misal ya, kita berandai-andai nih, seandainya TikTok ini udah nggak ada, seandainya internet udah nggak ada, apa yang kita bisa? Gitu kan. Kalau kita ngerasa mati gaya, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa ngelakuin aktivitas dan nggak bisa menghasilkan duit selama internet itu mati. Disitulah mental kita dipertaruhkan. Gitu. Karena kita harus bersiap di setiap saat itu dalam keadaan apapun, survive gitu kan. Itu penting. Coba kalau
kalau nggak ada internet kalian mau ngapain? Kalau Bang Rama mungkin ya berarti S2 ya? S1? S2. S2. Ya berarti kalau udah S2 berarti kan lebih menyelaraskan kehidupan itu kayak ngelihat sesuatu itu udah nggak butuh validasi gitu kan. Biasanya kayak gitu, semakin banyak ilmu semakin merunduk, semakin berserah, semakin ikhlas gitu kan. Kecuali ijazahnya beli ya. Cek di kolom itu yang asli. Tapi pernah ngalamin fase ketika udah ngerasain kayak sekarang itu di saat usia-usia tertentu nggak, atau memang udah dari dulu kayak gini gitu, Bang Rama? Gimana tadi Bang? Kan sekarang kan tadi udah bilang kayak sekarang lebih menjalani hidup tuh udah nggak sedih, udah nggak terlalu nggak validasi, nggak terlalu happy juga, sekedarnya ya kan, udah ikhlas gitu kan. Nah ini tuh baru sekarang ini, apalagi meditasi juga ya kan. Jadi kalau ini belajar meditasi kan itu bisa dikatakan sudah dari SD gitu Bang. Dari SD? Iya, aku itu kayak nggak tahu, bukan dalam arti yang aku mengatakan aku indigo ataupun bisa punya kemampuan khusus ya, tapi kadang-kadang Allah tuh mungkin baik ya. Kadang-kadang dari dulu sih selalu karena berpikirnya positif gitu kan, apa yang diinginkan ya alhamdulillah tercapai. Nah, memang pada prosesnya di fase di tahun-tahun 2019 2020 ya dapat lumayan cobaan lah gitu kan dalam proses. Pada saat itu juga lagi kuliah juga itu di Jakarta. Nah itu fase yang sangat-sangat menyedihkan sih. Nah jadi ya banyak lah hal-hal yang di luar dari nalar gitu kan, yang sebelumnya mungkin rezeki itu paling ya mungkin UMR lebih sedikit gitu kan, bisa tiba-tiba dapat 6 kali lipat UMR Jakarta gitu kan. Dalam ini pasca ini musibah lah gitu kan. Jadi hal-hal yang kita anggap itu mustahil ternyata tidak mustahil kalau selagi kita itu memang benar-benar dalam keadaan kita yakin gitu. Tapi kalau misalkan kita ngerasa bahwa pesimis gitu kan, bahwasannya apa yang kita hadapi itu tidak bisa kita lewati, ya ini kita akan berada pada fase start gitu. Nah kebetulan di fase 2020 turun dulu kali ya biar Nino aja. Bang Herdi, bentar Bang Rama. Oke, siap. Bang Herdi, gue turun aja ya udah. Kalau nggak bisa on cam, dia nggak bisa on cam nih Noy. Katanya lagi sakit ya. Terus lanjut. Ninoy naik aja. Itulah gitu. Ibaratnya ya namanya hidup kan, ada fase sulit, ada fase senang gitu. Jadi balik lagi gitu, kita itu harus memiliki rasa syukur sih. Jadi kita itu benar-benar plong gitu. Ya kalau misalnya rezekinya lagi sekian gitu kan, ya inilah rezekinya gitu kan. Nah itu tadi sih kadang-kadang membuat kita terpusing karena ambisi kita sendiri. Siap. Tapi udah berkeluarga belum sih Bang Rama? Sudah. Oh sudah ya. Berarti semua selama hidup itu di Bangka aja ya? Aku banyak pindah-pindah gitu Bang. Dari kecil pernah ikut orang tua di Palembang,
di suka Jakarta. ngerasain. Iya kan? Iya, apa terakhir ya pas fase ini orang tua sih lebih mengajak ke ini, ke kampung halaman, pulang ke Bangka gitu. Iya. Iya. Oke, Bang, aku izin out dulu bentar ya. Semangat. Oh iya, makasih ya Rama. Iya. Padahal belum ngobrol main di bawah. Udah turun aja. Ini apa? Bentar aja sih. Kalau misalkan boleh masuk lagi. Oh iya, Bang Rama. Salam kenal Bang Rama ya. Siap. Oke, Bang. Oke, makasih. Selalu, Bang. Ya.